Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, semoga kalian tetap sehat selalu ya. Di masa pandemi ini kita harus sering menjaga kesehatan. Oke, kami dari AKS 5C Profesional akan membahas tentang bab ancaman dan pengendalian sistem informasi akuntansi dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang diampu oleh dosen kami bernama Pak Ade Setiawan MAK. Selanjutnya nama-nama kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Sidki Amartia Rahman. Yang kedua, Riki Amalia. Dan yang ketiga, Fanya Jihan Akila. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Fanya. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman sistem informasi akuntansi. Segala potensi kejadian yang merugikan disebut dengan ancaman atau sebuah kejadian yang tentu saja hal tersebut dapat merugikan suatu organisasi dan merusak sistem informasi akuntansi atau SIA. Kerugian yang potensial dari sebuah ancaman disebut paparan atau dampak. Kemungkinan bahwa paparan atau dampak yang terjadi disebut dengan kemungkinan ancaman. Dalam memenuhi kebutuhan informasi, perusahaan mungkin akan menghadapi resiko serta ancaman. Berikut adalah beberapa jenis ancaman yang dihadapi oleh sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu bencana alam dan politik. Jenis dari bencana alam dan politik yaitu kebakaran atau jenis panas berlebih, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya, serta perang dan serangan teroris. Yang kedua yaitu kesalahan perangkat lunak dan kegagalan fungsi peralatan. Kegagalan perangkat keras dan perangkat lunak, kesalahan perangkat lunak atau bugs, benturan sistem operasi, pemadaman listrik dan fluktuasi, serta kesalahan transmisi data yang tidak terdeteksi. Yang ketiga yaitu tindakan yang tidak diharapkan. Kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian manusia, kegagalan untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan, dan personel yang dilatih. Kesalahan atau kelalaian yang tidak diinginkan, kehilangan, kerusakan, atau salah menempatkan data. Kesalahan logika, sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan, atau tidak bisa menangani tugas. Yang keempat, yaitu tindakan yang tidak disengaja, seperti sabotase, misrepresentasi, penggunaan yang salah, atau pengungkapan data yang tidak diotorisasi, penyalahgunaan aset, penipuan laporan keuangan, korupsi, dan penipuan komputer, seperti serangan, rekayasa sosial, dan malware. Yang selanjutnya yaitu ikhtisar konsep pengendalian. Pengendalian intern atau internal control adalah sebuah proses yang dijadikan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian berikut telah tercapai. Yang pertama, mengamankan aset, yaitu mencegah atau mendeteksi perolehan, penggunaan, atau penempatan yang tidak sah. Yang kedua, mengelola catatan dengan detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar. Yang ketiga, memberikan informasi yang akurat dan reliabel. Yang keempat, menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Yang kelima, mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional. Yang keenam, mendorong ketaatan terhadap kebijakan material yang telah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Para akuntan dan pengembang sistem membantu manajemen dalam mencapai tujuan pengendaliannya dengan beberapa cara, antara lain, yang pertama, mendesain sistem pengendalian yang efektif dengan menggunakan pendekatan proaktif untuk mengeliminasi ancaman sistem serta dapat mendeteksi, memperbaiki, dan memulihkan ancaman ketika terjadi. Yang kedua, membuatnya lebih mudah guna membentuk pengendalian ke dalam sebuah sistem pada tahap desain awal daripada menambahkannya setelah terbentuk. Pengendalian fungsi internal menjalankan 3 fungsi penting, yaitu yang pertama, pengendalian preventif. Pengendalian preventif ini yaitu mencegah masalah sebelum timbul. Yang kedua, yaitu pengendalian detektif.
Pengendalian detektif ini yaitu menemukan masalah yang tidak terelakkan. Yang ketiga yaitu pengendalian korektif, yaitu mengidentifikasi masalah serta memperbaiki dan memulihkannya dari kesalahan yang dihasilkan. Pengendalian internal seringkali dipisahkan dalam dua kategori. Yang pertama yaitu pengendalian umum atau general control, yaitu memastikan lingkungan pengendalian sebuah organisasi stabil dan dikelola dengan baik. Yang kedua, pengendalian aplikasi atau application control, yaitu mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan transaksi serta penipuan di dalam program aplikasi. Selanjutnya yaitu kerangka pengendalian. Terdapat 3 jenis kerangka di dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu kerangka COBIT. Kerangka COBIT merupakan gabungan standar-standar pengendalian dari banyak sumber berbeda ke dalam suatu kerangka berbeda yang memungkinkan manajemen untuk membuat tolok ukur praktik-praktik keamanan dan pengendalian lingkungan TI. Terdapat 5 prinsip utama tata kelola dalam manajemen TI. Yang pertama yaitu memenuhi keperluan pemangku kepentingan, yang kedua mencakup perusahaan dari ujung ke ujung, yang ketiga mengajukan sebuah kerangka terintegrasi dan tunggal, yang keempat memungkinkan pendekatan holistik, dan yang terakhir yaitu memisahkan tata kelola dari manajemen. Yang kedua yaitu kerangka pengendalian internal KOSO. KOSO merupakan sebuah kelompok sektor swasta yang terdiri dari Asosiasi Akuntansi Amerika, AICPA, Ikatan Auditor Internal, Ikatan Akuntan Manajemen, dan Ikatan Eksekutif Keuangan. Yang ketiga yaitu kerangka manajemen risiko perusahaan KOSO atau ERM. Kerangka ERM adalah proses yang digunakan oleh Dewan Redaksi dan Manajemen untuk mengatur strategi, mengidentifikasi kejadian yang mungkin mempengaruhi entitas, menilai dan mengelola risiko, serta menyediakan jaminan memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Terdapat prinsip dasar ERM, yaitu yang pertama, perusahaan dibentuk untuk menciptakan nilai bagi para pemiliknya. Yang selanjutnya, manajemen harus memutuskan seberapa banyak ketidakpastian yang akan ia terima saat menciptakan nilai. Lalu ketidakpastian menghasilkan risiko yang merupakan kemungkinan bahwa sesuatu secara negatif mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan atau mempertahankan nilai. Lalu ketidakpastian menghasilkan peluang yang merupakan kemungkinan bahwa sesuatu secara positif mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan atau mempertahankan nilai. Dan yang terakhir yaitu kerangka ERM dapat mengelola ketidakpastian serta menciptakan dan mempertahankan nilai. Ya, selanjutnya adalah lingkungan internal. Lingkungan internal atau internal environment atau budaya perusahaan mempengaruhi cara organisasi menetapkan strategi dan tujuannya, yaitu 1. Membuat struktur aktivitas bisnis, kedua mengidentifikasi, ketiga menilai, keempat merespon risiko. Ini adalah fondasi dari seluruh komponen ERM lainnya. Lingkungan internal yang lemah dan tidak efisien menghasilkan kerusakan di dalam manajemen dan pengendalian risiko. Sebuah lingkungan internal mencakup yang pertama, filosofi manajemen, gaya pengoperasian, dan selera risiko. Yang kedua, komitmen terhadap integritas, nilai etis, dan kompetensi. Yang ketiga, pengawasan pengendalian internal oleh dewan direksi. Yang keempat, struktur organisasi. Yang kelima, metode penetapan wewenang dan tanggung jawab. Yang keenam, standar sumber daya manusia yang menarik dan berkembang. Yang ketujuh, pengaruh internal. Selanjutnya adalah penetapan tujuan. Penetapan tujuan adalah IRM yang kedua. Manajemen menentukan hal yang ingin dicapai oleh perusahaan, sering disebut sebagai visi dan misi perusahaan. Manajemen menetapkan tujuan pada tingkatan perusahaan, kemudian membaginya ke level yang lebih spesifik, dan guna mencapai tujuan tersebut ada pembagian beberapa macam. Yang pertama adalah tujuan strategis. Yang kedua, tujuan operasi. Yang ketiga, tujuan pelaporan. Dan yang keempat adalah tujuan kepatuhan. Ya, selanjutnya adalah identifikasi kejadian. Identifikasi kejadian atau Commit of Sponsoring Organization atau singkatannya
KOSO mengidentifikasi kejadian atau event sebagai sebuah insiden atau peristiwa yang berasal dari sumber-sumber internal atau eksternal yang mempengaruhi implementasi strategi atau pencapaian tujuan. Sebuah kejadian menunjukkan ketidakpastian mungkin atau tidak mungkin terjadi. Kejadian bisa terjadi secara individu atau serentak. Sebagai contoh, perusahaan menggunakan beberapa teknik untuk mengidentifikasi kejadian termasuk penggunaan sebuah daftar komprehensif dari kejadian potensial. Pelaksanaan sebuah analisis internal, pengawasan kejadian-kejadian yang menjadi penyebab dan titik-titik pemicu, pengadaan seminar dan wawancara, penggunaan data mining atau dan penganalisisan proses bisnis. Selanjutnya adalah penilaian risiko dan respon risiko. Penilaian risiko dan respon risiko. Risiko-risiko sebuah kejadian yang teridentifikasi dinilai dalam beberapa cara yang berbeda, yaitu kemungkinan, dampak positif dan negatif, secara individual dan berdasarkan kategori, dampak pada unit organisasi yang lain, serta berdasarkan pada sifat bawaan dan residual. Terdapat dua macam risiko, yaitu risiko bawaan dan risiko residual. Manajemen dapat merespon risiko dengan salah satu dari 4 cara berikut. Yang pertama, mengurangi. Yang kedua, menerima. Yang ketiga, membagikan. Yang keempat, menghindari. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, dan aturan yang memberikan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian telah dicapai dan respon risiko dilakukan. Manajemen harus memastikan bahwa pertama, pengendalian dipilih dan dikembangkan untuk membantu mengurangi risiko hingga level yang dapat diterima. Kedua, pengendalian umum yang sesuai dipilih dan dikembangkan melalui teknologi. Ketiga, aktivitas pengendalian diimplementasikan dan dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan yang telah ditentukan. Prosedur pengendalian dilakukan dalam kategori-kategori berikut. Yang pertama, otorisasi transaksi dan aktivitas yang layak. Yang kedua, pemisahan tugas. Yang ketiga, pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi atau perolehan. Yang keempat, mengubah pengendalian manajemen. Yang kelima, mendesain dan menggunakan dokumen serta catatan. Keenam, pengamanan aset, catatan, dan data. Ketujuh, pengecekan kinerja yang independen. Informasi dan komunikasi. Tujuan utama dari Sistem Informasi Akuntansi atau SIA adalah untuk mengumpulkan, mencatat, memproses, menyimpan, meringkas, dan mengomunikasikan informasi mengenai sebuah organisasi. Kerangka IC yang diperbarui merinci bahwa 3 prinsip berikut berlaku di dalam proses informasi dan komunikasi. A. Kerangka IC yang diperbarui merinci bahwa 3 prinsip berikut berlaku di dalam proses informasi dan komunikasi. B. Mengomunikasikan informasi secara internal, termasuk tujuan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mendukung komponen-komponen lain dari pengendalian internal. C. Mengomunikasikan hal-hal pengendalian internal yang relevan kepada pihak-pihak eksternal. Pengawasan. Metode-metode utama dalam pengawasan kinerja antara lain: pertama, menjalankan evaluasi pengendalian internal. Kedua, implementasi pengawasan yang efektif. Ketiga, menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban.
Keempat, mengawasi aktivitas sistem. Kelima, melacak perangkat lunak dan perangkat bergerak yang dibeli. Keenam, menjalankan audit berkala. Ketujuh, mempekerjakan petugas keamanan komputer dan Chief Compliance Officer. 8. Menyewa spesialis forensik. 9. Memasang perangkat lunak deteksi penipuan. 10. Mengimplementasikan hotline penipuan. Baik teman-teman, itu tadi sedikit pembahasan mengenai ancaman dan pengendalian sistem informasi akuntansi. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.